Nah disitulah muncul bagaimana budaya di mana semua orang itu bisa mengakses hubungan personal dengan idola tersebut gitu. Dan itu juga diadaptasi di mana-mana, misalnya kayak ini kan game yang ada merchandise-nya di sini ini dari Cina ya, dari Tiongkok gitu. Tapi mereka itu mengadaptasi inklusivitas itu. Kalau di Jepang itu game gacha gitu itu mereka sangat-sangat region lock gitu ya. Jadi ada server khusus Jepang, ada server global. Kalau MiHoYo enggak, maksudnya memang servernya ada banyak, tapi mereka tidak memberikan perlakuan khusus kepada server China misalnya gitu. Mau server Asia, mau server Amerika, mau server Eropa, semuanya itu misalnya rilis karakternya atau rilis patch barunya itu sama gitu. Dan itu membuat kegiatan parasocial interaction ini menjadi sesuatu yang umum di dalam perfandoman gitu, di dunia ya. Oke. Nah, kemudian untuk di dalam dunia game sendiri, parasosial dalam game ini, apakah kemunculannya ini apakah muncul secara natural, ataukah dia memang awalnya, apakah ini muncul secara natural, apakah memang dari awal ini by setting dari para developer game? Kalau developer game itu tentunya mereka melihat market itu maunya apa gitu ya, yang sedang populer itu apa. Kalau misalnya dari developernya itu pastinya mereka market research dulu ya. Misalnya karakterisasi seperti apa yang sedang disukai oleh para pemain game gitu. Dan ini yang bisa kita lihat dari konteks Jepangnya adalah Jepang memang membuat itu duluan gitu. Misalnya dari video game mobile gitu ya, yang paling terkenal di Jepang yang sangat luar biasanya revenue-nya, pendapatannya itu adalah Fate Grand Order ya, atau sering disebut sebagai FGO gitu. Nah itu mereka memang membuat konsepnya itu ya, tokoh-tokohnya itu sudah dikenalkan, ada animenya gitu, kemudian jadi gamenya, dan itu adalah game dimana kita merasa bisa punya kedekatan personal gitu dengan tokoh gamenya. Misalnya pas gacha, pas dapat gamenya, kita bisa mendengar suara yang hanya bisa kita dengar saat kita dapat si tokohnya itu gitu kan. Jadi mau nggak mau pokoknya kita top up sampai dapat tuh karakter gitu kan. Nah memang FGO itu makanya sangat populer bukan cuma di Jepang ya, bahkan di Indonesia pun banyak yang bermain FGO gitu. Walaupun mereka downloadnya dengan third party software ya. Karena memang tidak tersedia di App Store atau Apple Store yang di region selain Jepang gitu. Nah tapi di situ walaupun eksklusif kan banyak juga fansnya yang akhirnya ingin spending di situ agar mendapatkan experience parasosial itu gitu. Nah kemudian menurut saya disitulah fenomena itu yang menginspirasi perusahaan-perusahaan game di luar Jepang, misalnya di Tiongkok ataupun Korea Selatan gitu ya. Mereka itu membuat gamenya itu ya tetap parasosialnya itu menjadi salah satu faktor selling point-nya gitu ya, karena kan sekarang ya namanya juga perusahaan harus membuat banyak keuntungan ya. Tapi mereka itu kalau di FGO itu gini, ini jadi otaku gamer gitu bicara. Jadi kalau kita main FGO nih, sebenarnya bukan cuma FGO doang, tapi game-game lain di Jepang misalnya Grand Blue Fantasy, kemudian juga misalnya sekarang udah tutup namanya Dragalia Lost gitu ya. Itu kita gacha tapi nggak ada sistem garansinya. Jadi
di dalam satu pool bintang 5 gitu ya, SSR itu bisa jadi kita dapat bintang 5 tapi bukan yang rate up-nya. Rate up-nya nggak tahu dapat kapan karena semua SSR unit itu ada semua di pool itu dan bisa ketarik gitu ya. Jadi nggak ada garantinya bisa. Dulu saya ini pengalaman di Jepang, saya main Dragalia Lost, kemudian saya ingin satu karakter walaupun dia lagi rate up gitu ya, tapi nggak dapet sampai saya spending sekitar 60.000 yen. Itu berapa? 6 jutaan. 6 jutaan hanya untuk satu Ya. karakter. Itu ya mungkin orang yang tidak main gacha game itu bego banget ya kayak gini, maksudnya ini ngapain sih sampai keluar uang segitu banyak. Ya. Tapi kalau yang Korea Selatan misalnya game Nikke atau ini nih yang pasti penonton juga pada kenal ya, Genshin Impact. Siapa sih yang nggak tahu Genshin Impact gitu ya. Itu kan ada sistem garantinya, pokoknya sesial-sialnya dalam 180 pool itu pasti akan dapat tuh karakter itu. Nah itu yang nggak ada di Jepang gitu. Nah itu kemudian menjadi konsep yang format game design yang dipakai oleh bukan cuma MiHoYo misalnya, tapi juga misalnya perusahaan game lain di China yang bikin Wuthering Wave misalnya, mereka juga menggunakan sistem garansi itu gitu. Jadi udah eksklusif juga, malah kalau ada garansinya mendorong orang untuk spending loh menurut saya gitu. Karena udah tahu pasti akan dapat. Iya, ya udahlah sesial-sialnya kalau misalnya kita beli Jamesnya sekitar 2 jutaan pasti akan dapat tuh karakter kayak gitu. Berarti kan itu memanfaatkan hubungan parasosial yang ada itu kemudian dimanfaatkan untuk meraih keuntungan melalui sistem gacha. Betul. Gitu kan. Nah, sistem gacha ini awalnya memang sorry kalau misalnya saya salah di sini, tapi kalau sepengetahuan saya sistem gacha ini adalah sistem game yang diperkenalkan oleh Jepang. Iya. Betul kan? Jadi betul. Awal sistem gacha ini memang munculnya dari game-game Jepang. Iya. Jadi apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa parasosial, kemudian sistem gacha dan game itu bisa dibilang sebagai fenomena globalisasi dari game culture Jepang? Iya, betul. Jadi memang Jepang itu mempengaruhi sekali ya dalam hal budaya populer. Betul. Gitu. Udah dari drama, kemudian juga anime, BL gitu ya. Tapi sekarang kita juga berbicara soal format hubungan parasosial atau kepuasan emosional yang bisa didapatkan dengan spending gitu ya. Itu dari Jepang, kemudian itu formatnya menjadi format Asia dan mungkin global gitu. Masih. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik lagi lebih luas ya, berarti parasosial ini kemudian sudah menjadi fenomena global tersendiri begitu ya. Tidak hanya di dunia game saja, tapi juga bisa dibilang di budaya fandom Asia. Iya, betul. Iya. Tapi sebetulnya bukan cuma game aja ya, sebetulnya hubungan parasosial ini kalau misalnya kita berbicara konteks Asia gitu ya. Tentu pergacaan ini tidak langsung bisa diterima gitu ya, kalau misalnya nggak ada pendahulunya gitu. Tapi yang dibuat oleh Jepang dan negara Asia lain ya, saya tidak mau bikin globalisasi ini seolah-olah pusatnya itu Jepang gitu. Karena memang ini sudah ada konsepnya juga ya, bahwa globalisasi itu mulai tahun 2000 itu pusatnya itu sudah tergantikan gitu. Jadi menurut misalnya Iwabuchi Koichi atau Chua Beng-Huat gitu ya, mereka cultural studies scholar gitu, dan memang mereka melihat sirkulasi budaya populer gitu. Nah, misalnya kayak Iwabuchi, dia bilang bahwa globalization sekarang sudah recenter dari yang tadinya Barat gitu ya, Amerika Serikat ya. Tapi sekarang berubah menjadi Asia. Dia tidak bilang Jepang gitu. Asia in general ya. Betul. Nah ini sebetulnya juga
karena kalau kita sih mungkin satu generasi jadi tahu ya, maksudnya tahun 90 awal itu kan kita mendengar musik-musik itu misalnya dari Amerika Serikat gitu MTV. kan. Ya itu di luar Amerika Serikat pun juga ya Inggris lah gitu, misalnya Spice Girls lah kayak gitu kan. Pokoknya bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang dekat dengan kita ya, bahasa asing yang paling dekat gitu kan. Kemudian fashion juga saat kita pakai denim gitu kan juga kita melihatnya bagaimana orang-orang bule di Amerika Serikat itu berfashion gitu ya. Tapi tahun 2000 awal gitu ya kita bisa melihat misalnya inilah gitu di Indonesia itu ada Meteor Garden gitu ya. Dulu kita nontonnya film-film Amerika Serikat gitu kan, even Bollywood gitu ya, Asia pun Bollywood gitu, film India. Tapi kita menemukan Asia yang lain nih gitu, apalagi di tahun 2000 awal gitu Indonesia habis reformasi gitu, kita melihat akhirnya wajah-wajah Oriental ini adalah idola baru gitu ya. Dan ini kita jangan lupa bahwa walaupun ini adalah drama Taiwan si Meteor Garden ini, tapi dia itu mengadaptasi cerita dari manga Jepang, komik Jepang ya, yang judulnya Hanayori Dango. Oke, ya betul. Jadi Boys Before Flowers. Ya. Itu kemudian ini juga akhirnya diadaptasi oleh negara Asia lainnya gitu. Jadi pas si Meteor Garden sukses, kemudian Korea Selatan juga bikin dramanya, Jepang juga bikin dramanya, bahkan Indonesia juga ya dulu bikin dramanya, yang main Leoni ya, yang judulnya apa, Siapa Takut Jatuh Cinta Lagi ya, kayaknya ya. Nah itu juga Brugman dan Leoni, Indra Brugman, siapa lagi sih? Ya itulah. Bertrand Antolin ya. Ya Bertrand Antolin juga. Siapa? Jonathan Frizzy itu. Oh iya kan. Itu juga sebenarnya yang menarik gini. Ini juga ada ya, apa budaya idol baru. Kan dari si dramanya itu bukan cuman kayak sinetron ya, tapi juga ada nyanyinya di luar dramanya itu, ada FC-nya itu ya. Boy bandnya itu. FC-nya itu sih jadi boy band. Ya udah jadi idola aja gitu. Sampai sekarang pun siapa sih yang nggak kenal sama FC gitu ya, terutama di generasi milenial, generasi kita gitu ya. Gen Z mungkin beberapa tahu, dan ini pun kan juga sekarang ternyata si Boys Before Flower ini ada lagi apa namanya versi pasca pandemiknya ada lagi. Dan ada lagi gitu. Ini menjadi satu drama yang membuat kita itu kenal dengan Asia Timur gitu ya, dan punya idola Asia Timur gitu. Tapi memang itu bukan cuman FC-nya doang ya. Sebetulnya yang paling penting kalau menurut Chow Beng Huat itu, kenapa drama seperti Meteor Garden itu bisa diterima dan besar gitu di Asia, karena ya ada imajinasi Asia modern. Misalnya seperti di sini ada ini ya, apa namanya, ini dari Tokyo Love Story tahun 91, udah lama sekali. Tapi Tokyo Love Story itu ditonton oleh negara Asia Timur lain, di Indonesia juga disiarkan gitu ya. Dulu di Indonesia ada Long Vacation gitu-gitu ya. Nah itu sangat disukai karena mereka mengimajinasikan, memberikan sebuah gambaran Asia modern yang sangat mungkin gitu. Kalau misalnya kita lihat di film-film barat gitu ya, itu kan ya modern gitu ya, orang-orang bule, tapi kan ada beberapa scene misalnya yang sangat tidak mungkin ada di Asia gitu ya. Misalnya kayak di bule kan SMA gitu ya, terus pacaran, terus mereka ciuman di depan umum, ciuman mulut gitu ya. Itu kan sangat tidak mungkin. Betul. Nah tapi kalau misalnya di drama-drama Asia, oh ini mungkin aja terjadi nih yang kayak gini gitu kan. Kemudian juga kan secara fisik juga lebih dekat dengan kita ya daripada Bollywood misalnya gitu. Tapi yang seperti ini menjadi misalnya rambutnya hitam juga, kulitnya juga kuning, kemudian cita-citanya sama ya, misalnya habis lulus dari universitas mau ke ibu kota atau kota besar lainnya untuk bekerja di perusahaan. Nah itu imajinasi Asia yang memang sangat relatable, dan makanya idol-idolnya pun akhirnya lebih relatable yang Asia gitu.
Dan itu makanya bagaimana kita lebih bisa menerima budaya populer Asia daripada budaya populer Barat kalau menurut saya sekarang. Apalagi kalau misalnya sekarang nih ya, kita berbicara politik sedikit gitu kan. Di Indonesia misalnya kita kan ada mulai banyak ya kesadaran untuk resistansi terhadap misalnya politik di Amerika Serikat gitu yang sangat-sangat kolonialistik ya, even sampai sekarang mereka mendukung genosida di Palestina gitu kan. Kemudian kita ada gerakan memboikot produk-produk Barat gitu ya. Betul. Dan akhirnya itu ya sekarang sangat-sangat mendorong orang di Asia ya termasuk Indonesia untuk lebih mengonsumsi hal-hal bukan lokal ya, tapi yang lebih dekat dengan lokal secara norma ya, juga secara identitas budaya pun juga seperti itu. Oh, kita lebih mau ke Asia seperti itu. Kemudian untuk narasi Imanji Asia yang baru ini, itu apakah itu kemudian juga diadaptasi ke dalam format-format yang ada di dalam game itu sendiri? Betul. Ini kalau misalnya Genshin Impact ya, nah ini kan sebetulnya game yang kalau secara format tuh kayaknya sangat Jepang ya, dari desain tokohnya gitu. Kemudian dari pengisi suaranya pun juga ini yang menarik, walaupun game Cina, perusahaan Cina gitu ya, tapi mereka itu untuk sisi marketingnya mereka lebih mempromosikan pengisi suara anime Jepang, gitu, daripada pengisi suara dari Cinanya gitu, walaupun game Tiongkok gitu ya. Dari situ pun kita bisa melihat bagaimana walaupun kan kalau secara bahasa mungkin bahasa Inggris lebih dekat dengan orang Indonesia ya, tapi somehow mereka lebih mau mendengar bahasa Jepang yang lebih asing gitu ya.